Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizian Anjikri dengan NIM 2411511095. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia menyatakan laju reaksi ke arah produk yang sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah-ubah. Karakteristik kesetimbangan dinamis. Yang pertama itu ada keadaan dinamis. Kesetimbangan kimia bersifat dinamis, artinya reaksi maju dan balik terus berlangsung pada laju yang sama, namun tidak ada perubahan bersih dalam konsentrasi zat. Yang kedua itu ada konsentrasi tetap. Pada kesetimbangan, konsentrasi reaksi dan produk tetap konstan, tidak berubah, tetapi tidak harus sama. Perbandingan ini ditentukan oleh konstanta kesetimbangan. Yang ketiga itu dipengaruhi faktor luar, prinsip Le Chatelier. Kesetimbangan dapat bergeser jika terjadi perubahan pada kondisi luar seperti konsentrasi, tekanan, dan suhu. Yang keempat itu hanya terjadi dalam sistem tertutup. Kesetimbangan kimia hanya dapat tercapai dalam sistem tertutup, di mana tidak ada zat yang keluar atau masuk. Yang kelima itu ada konstanta kesetimbangan. Nilai K menunjukkan kecenderungan reaksi. Jika K lebih dari 1, reaksi cenderung menghasilkan lebih banyak produk. Jika K lebih kecil dari 1, reaksi cenderung menghasilkan lebih banyak reaksi. Yang keenam, tidak terpengaruh katalis. Katalis mempercepat tercapainya kesetimbangan, tetapi tidak mengubah posisi kesetimbangan atau nilai konstanta kesetimbangan. Reaksi searah dan reaksi tidak searah. Jika dilihat dari sebuah stoikiometri, apabila suatu yang akan direaksikan akan habis bereaksi jika perbandingan mol zat itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Sebagai contoh, Mg plus 2HCl plus H2. Pada reaksi yang terjadi di atas, jika perbandingan pada mol Mg dan HCl yang direaksikan sebesar 1/2, maka Mg dan HCl habis bereaksi. Reaksi yang seperti ini disebut dengan reaksi satu arah atau irreversibel. Biasanya pada reaksi kimia reaktan tidak akan habis bereaksi meskipun zat yang direaksikan akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Contohnya pada suatu campuran gas nitrogen dan hidrogen, jika dipanaskan akan menghasilkan gas amonia yang sesuai dengan persamaan reaksi. N2 plus 3H2 2NH3. Pada reaksi di atas, setelah dibiarkan untuk beberapa saat, akan terdapat campuran gas N2, gas H2, dan NH3. Gas NH3 yang terbentuk akan terurai kembali menjadi gas N2 dan gas H2 berdasarkan reaksi di bawah ini. 2NH3 N2 plus 3H2. Hal ini, reaksi tersebut tidak hanya berlangsung dari arah sebelah kiri ke kanan akan tetapi sebaliknya, yakni dari kanan ke arah kiri juga. Maka hal ini yang dimana reaksi disebut dengan reaksi balik atau disebut dengan juga reversibel. Dan apabila sebuah laju reaksi ke arah sebelah kiri itu sama halnya dengan laju reaksi ke arah sebelah kanan, yang akan terjadi ialah sebuah kesetimbangan. Few moments later. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama itu ada sistem tertutup. Yang kedua itu ada reaksi bolak-balik. Yang ketiga itu ada bersifat dinamis. Yang keempat itu ada tidak terjadi perubahan pada makroskopis. Reaksi kimia. Reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi satu arah irreversibel
Yang kedua itu ada reaksi dua arah reversibel. Reaksi satu arah irreversibel. Zat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi. Reaksi berkesudahan ditandai dengan panah satu arah. Ini contohnya. Reaksi dua arah reversibel. Zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi. Reaksi dapat balik atau reaksi bolak-balik. Ditandai dengan panah dua arah. Dan ini contohnya. 2 hours later. Jenis-jenis kesetimbangan kimia. Yang pertama itu ada kesetimbangan homogen. Yang kedua itu ada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen, kesetimbangan kimia yang terjadi ketika semua zat reaksi dan produk reaksi memiliki wujud yang sama. Misalnya gas atau larutan. Pada kesetimbangan ini, laju reaksi maju dan mundur seimbang, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan seiring waktu. Dan ini contohnya. Kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan kimia yang terjadi ketika reaksi kimia mencapai keseimbangan, tetapi zat-zat dalam reaksi memiliki fase yang berbeda. Dalam kesetimbangan ini, laju reaksi maju dan mundur seimbang, tetapi zat-zat yang terlibat tidak berada dalam fase yang sama. Dan ini contohnya. A few inches later. Tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. KC. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi adalah penentuan nilai tetap kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat KC yang terlibat dalam reaksi dihitung berdasarkan moralitas zatnya M. Nah, untuk menghitung tetapan nilai kesetimbangan berdasarkan konsentrasinya, harus memperhatikan fase atau wujud zat yang terdapat dalam reaksinya. Hal tersebut dikarenakan nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat KC hanya berlaku untuk fase gas G atau larutan AKI saja. Selain fase tersebut akan dihiraukan. Nah, kesetimbangan konsentrasi ini terbagi menjadi dua berdasarkan fasenya, yaitu reaksi kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Tetapan kesetimbangan tekanan parsial Kp. Salah satu cara menentukan tetapan kesetimbangan adalah dengan melihat tekanan parsialnya yang biasanya disebut dengan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial Kp. Sama seperti tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Kamu juga harus memperhatikan fase atau zat yang terlibat dalam reaksi tetapan kesetimbangannya. Jadi dalam tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial Kp, fase yang dibutuhkan hanya fase gas G. Hubungan Kc dan Kp. Kc dan Kp saling berhubung karena Kp dapat ditentukan dari Kc suatu reaksi. Tetapan parsial gas bergantung pada konsentrasi gas di dalam ruangan. Dengan begitu, tetapan kesetimbangan parsial Kp dari gas dapat dihubungkan dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi Kc dari gas tersebut. Fase-fase zat. G sama dengan gas, AKI sama dengan larutan ion, S sama dengan solid padat, I sama dengan cairan. KC kesetimbangan homogen. AA plus BB menjadi CC plus DD. AA plus DB menjadi CC plus DD. Maka nilai kesetimbangan disusun sebagai berikut. KC sama dengan C kali D per A kali B. KC kesetimbangan heterogen. AA plus BB menjadi CC plus DD. Maka nilai kesetimbangan disusun sebagai berikut. KC sama dengan D per A. Kp kesetimbangan homogen. AA plus BB menjadi CC plus DD. Kp sama dengan PC kali PD per PA kali PB. Kp kesetimbangan heterogen.
AA plus BB menjadi CC plus DD. KP sama dengan PD per PA. Presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang mengenakan dan penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.